11 rahasia mengelola uang belanja dari gaji suami yang pas-pasan. Hemat ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Baru saja tanggal 10, tapi rasanya dompet sudah mulai kembang kempis seperti butuh bantuan oksigen ya. Fenomena harga beras dan cabai yang naik terus. Padahal gaji suami jalannya santai sekali, itu memang sering bikin kita para ibu harus putar otak sampai keringat dingin. Padahal video ini penting sekali karena kalau kita tidak pintar mengatur strategi, bisa-bisa kita cuma makan nasi garam di akhir bulan, sementara tagihan listrik sudah melotot minta dibayar segera. Sebenarnya ada artikel menarik dari laman Kesehatan Finansial yang menyebutkan bahwa gaya hidup hemat ala orang tua zaman dulu itu kunci ketenangan jiwa bagi pengelola keuangan rumah tangga yang pas-pasan. Mereka itu hebat sekali karena tanpa aplikasi canggih pun dapurnya tetap ngebul dan anak-anaknya tetap bisa sekolah tinggi. Mari kita intip apa saja rahasia mereka supaya kita tidak lagi merasa seperti sedang ikut acara uji nyali setiap kali membuka dompet di depan kasir minimarket. Rahasia pertama adalah menyusun daftar menu makanan untuk 1 minggu ke depan sebelum ibu berangkat belanja ke pasar. Ini penting supaya ibu tidak luntang-lantung di pasar lalu berakhir membeli semua barang yang sedang diskon. Padahal tidak butuh. Contoh logisnya, kalau ibu sudah tahu hari Senin mau masak sayur sop, ibu tidak akan tergoda membeli jengkol yang harganya lagi selangit itu hanya karena baunya menggoda iman. Rahasia kedua adalah menggunakan metode amplop fisik untuk memisahkan setiap pos pengeluaran. Setiap kali suami memberikan uang belanja, ibu harus disiplin memasukkan uang ke amplop khusus listrik, amplop beras, sampai amplop uang jajan anak tanpa ada drama pinjam-meminjam antar amplop. Percaya deh Bu, kalau menggesek kartu atau menggunakan dompet digital itu sering membuat kita lupa diri, sampai akhirnya saldo raib tanpa jejak seperti mantan yang hilang tanpa kabar. Rahasia ketiga yang sangat legendaris adalah niat kuat untuk bangun lebih pagi dan belanja ke pasar subuh karena harganya jauh lebih miring. Ibu bisa mendapatkan sayuran segar yang harganya separuh dari harga supermarket atau tukang sayur yang lewat depan rumah pukul 8 pagi. Dengan bangun lebih awal, ibu tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menghemat emosi karena tidak perlu berdesakan. Dengan ibu-ibu lain yang sama-sama sedang berburu diskon, rahasia keempat adalah membeli barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar atau grosir seperti beras, minyak untuk menggoreng tempe goreng, dan sabun cuci sekaligus untuk 1 bulan. Belanja eceran itu sebenarnya jauh lebih mahal kalau ibu hitung kembali per gramnya karena kita juga membayar biaya kemasannya. Ibaratnya lebih baik beli 1 karung beras yang berat daripada beli 1 literan setiap 2 hari sekali yang kalau ditotal malah bikin kantong bolong tanpa disadari. Lalu rahasia yang kelima adalah coba untuk mulai menanam bumbu dapur sendiri di pot kecil atau lahan sisa di depan rumah ibu masing-masing. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa ibu hemat kalau cabai, tomat, dan seledri tinggal petik saja di halaman saat harganya lagi tidak masuk akal. Ini juga bisa jadi hiburan gratis buat ibu daripada setiap sore cuman melihat layar ponsel sambil merasa iri dengan kehidupan orang lain yang tampak mewah padahal aslinya sama saja. Rahasia keenam adalah mengerem keinginan untuk jajan di luar atau memesan makanan lewat aplikasi hanya karena sedang malas masak. 1 kali pesan makanan online itu harganya bisa setara dengan biaya belanja lauk pauk untuk 3 hari ke depan. Kalau ibu masak sendiri di rumah, memang sih godaan promo itu luar biasa. Tapi ingatlah bahwa rasa kenyangnya cuman sebentar, sedangkan rasa menyesalnya bisa sampai akhir bulan nanti.
Dan nomor 7 adalah membiasakan diri masak dari bahan mentah dan membuat bumbu sendiri tanpa harus bergantung pada bumbu instan yang mahal. Selain lebih sehat untuk keluarga, bumbu ulek buatan tangan ibu itu rasanya jauh lebih otentik dan bikin suami makin betah makan di rumah. Tidak apa-apa tangan sedikit bau bawang atau kuku jadi kuning karena kunyit. Yang penting sisa uang belanja masih bisa disimpan untuk keperluan mendesak lainnya. Rahasia ke-8 yaitu memanfaatkan kembali barang bekas untuk wadah penyimpanan daripada harus membeli kotak plastik baru yang estetik. Ibu pasti punya kaleng biskuit legendaris yang isinya rengginang atau toples bekas selai yang masih bagus untuk menyimpan bumbu kering. Kita tidak perlu dapur yang terlihat seperti di majalah. Kalau hanya untuk sekadar menyimpan garam dan gula, karena fungsinya tetap sama saja dan tidak akan mengubah rasa masakan. Rahasia ke-9 adalah mengutamakan gizi daripada gengsi saat memilih menu lauk pauk untuk keluarga tercinta. Tempe dan tahu itu sumber protein yang luar biasa hebat dan murah meriah. Dibandingkan kita memaksakan beli daging sapi setiap hari demi terlihat kaya. Yang harus diingat, Bu, yang penting itu anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, bukan pamer foto makanan mewah di media sosial yang sebenarnya dibeli dengan cara mencicil atau hutang sana-sini. Rahasia ke-10, jangan pernah meremehkan kekuatan uang receh sisa belanja yang seringkali tergeletak begitu saja di meja atau bawah sofa. Kumpulkan setiap koin satu persatu ke dalam botol bekas, dan ibu akan kaget melihat jumlahnya saat botol itu sudah penuh nanti. Uang recehan ini seringkali jadi penyelamat nyawa saat kita butuh beli garam atau telur di tanggal tua saat dompet benar-benar sudah bersih tanpa sisa. Rahasia ke-11 dan yang paling utama adalah mengelola setiap rupiah dengan rasa syukur dan doa supaya berkah bagi seluruh anggota keluarga. Seberapapun besarnya gaji suami, kalau kita selalu merasa kurang, maka tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita cukupkan dengan rasa syukur, maka semuanya akan terasa lapang. Masaklah dengan hati yang gembira karena energi positif dari ibu akan membuat masakan sederhana pun terasa seperti hidangan restoran bintang 5 bagi suami dan anak-anak. Memang kadang kita merasa lelah ya Bu kalau harus terus-terusan menghitung uang receh, sementara godaan belanja online selalu melambai-lambai setiap saat. Kita sering mengeluh, gaji suami tidak cukup. Padahal mungkin kitalah yang kurang pintar membedakan mana kebutuhan yang mendesak dan mana keinginan yang hanya sekadar gengsi semata. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita belanja karena butuh atau cuma ingin pamer ke tetangga sebelah supaya dibilang ibu masa kini yang serba ada? Para ibu zaman dulu itu hebat karena mereka punya mental baja dan kreativitas yang tidak terbatas dalam mengelola keterbatasan yang ada di depan mata. Mereka tidak butuh pengakuan orang lain, karena fokus mereka hanya satu, yaitu memastikan perut keluarga kenyang dan masa depan anak-anak terjamin dengan baik. Kita sebagai ibu zaman sekarang harusnya malu kalau kalah tangguh dengan mereka hanya karena terlalu sering terpengaruh oleh gaya hidup mewah yang ada di internet. Tetap semangat ya Bu, karena menjadi manajer keuangan rumah tangga itu adalah tugas mulia yang pahalanya sangat besar di mata Tuhan. Tidak ada yang salah dengan hidup hemat dan sederhana, asalkan keluarga kita tetap harmonis dan penuh kasih sayang setiap harinya. Percayalah bahwa setiap tetes keringat dan kerja keras ibu dalam mengatur uang belanja akan berbuah manis pada waktunya nanti. Apakah ibu sudah siap untuk mulai menerapkan gaya hemat ala ibu zaman dulu mulai besok pagi? Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.